Shalom, Shalom. puji Tuhan dan terima kasih pada Tuhan dan terima kasih Bapak Pendeta Agus yang memberikan kesempatan pada saya untuk pertama kali mungkin ya saya bisa berkhotbah di tempat ini karena saya di Bali, hari Sabtu saya tiba di Bali, saya nginep di Nusa Dua, mungkin hari Jumat depan baru pulang saya. Saya pikir hari Minggu, hari untuk Tuhan, saya telepon Pak Agus, kalau bisa saya bisa mengisi pagi atau sore, ternyata menjaga kemurnian dari Injil. Saudara, mari kita buka kitab Galatia 1. Saudara. Galatia 1, 1 sampai 10. Galatia 1, 1 sampai 10. Saya mungkin bisa minta pada jemaat di sini, salah satu beri volunteer bagi saya untuk membacakan firman ini. Galatia 1, 1 sampai 10 dengan cepat, saudara. Bisa ada yang membacakan firman Galatia 1, 1 sampai 10. Sampai membacakan, supaya cepat aja. Ya, Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Terima kasih Pak, pembacaan firman Tuhan. Saudara, kenapa pada hari ini saya memberikan judul bagaimana menjaga kemurnian Injil? Saudara, saya bilang bagaimana menjaga kemurnian Injil, berarti ada Injil yang lain. Saudara, selama di Zoom ini, saudara, selama ada COVID, saya dulu tidak pernah tahu Zoom itu apa, ternyata diberitahu oleh Zoom, saya masuk di Zoom, saudara, ternyata apa yang terjadi di YouTube maupun di Zoom itu, saudara. Dulu saya memang pernah menghadapi ajaran-ajaran sesat, saudara, tapi tidak terlalu vulgar, saudara. Tidak terlalu kentara, masih sungkan-sungkan. Tetapi pada waktu sudah ada di Zoom, di YouTube, saudara, Injil itu diselewengkan demikian rupa, saudara. Tampak sungkan-sungkan, tampak tedeng aling. Ada banyak hamba Tuhan menyelewengkan kemurnian Injil. Saudara. Sehingga Injil diputarbalikkan sedemikian rupa. Saudara. Dan saya banyak berdebat dengan hamba-hamba Tuhan, yang saya katakan tanda kutip hamba Tuhan, padahal saya tahu dia hamba palsu. Saudara. Begitu banyaknya sekali Injil diberitakan
dengan kepalsuan-kepalsuan mereka. Makanya saya perlu memberitakan suatu khotbah bagaimana menjaga kemurnian Injil. Setelah sebagai pendahuluan khotbah, setiap hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin jemaatnya, saudara, seperti Pak Agus diberikan kepercayaan oleh Tuhan, yang memimpin gerejanya, saudara, pasti diberikan amanat oleh Allah, saudara, untuk berperang, saudara, di dalam kebenaran mempertahankan kemurnian Injil Kristus. Saudara. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan itu harus berani menghadapi nabi-nabi palsu yang muncul banyak sekarang, saudara. Saudara, saya katakan seorang gembala yang sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan, itu dikatakan mempunyai dua suara, saudara. Satu suara mengumpulkan anak-anak Tuhan, menangisi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Misi penginjilan dilaksanakan, itu satu suara. Saudara. Tapi suara yang lain, seorang hamba Tuhan yang sejati harus berani, saya katakan harus berani menghadapi atau mengusir guru-guru palsu yang ada di gereja. Kalau mimbar itu dirusak oleh nabi-nabi palsu, betul-betul hamba Tuhan yang serius membina jemaahnya harus berani mendebat atau sekali mengusir seorang yang tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, gereja itu dikatakan bisa bertahan dengan murni ajarannya kalau pendetanya berani mengusir serigala daripada gereja. Yang seringkali itu dia memutarbalikkan kebenaran menjadi kepalsuan. Saudara, saya katakan hamba Tuhan itu betul-betul hanya banyak belajar firman Tuhan. Zaman sekarang ada banyak nabi palsu muncul, memang akhir zaman terjadi demikian. Saudara. Makanya seorang gembala sidang harus banyak belajar firman Tuhan untuk memberikan satu makanan-makanan yang sehat pada jemaatnya. Dan sekaligus berani berperang untuk menghadapi nabi-nabi palsu. Saudara, dalam perjanjian lama saya teringat pada seorang tokoh namanya Nehemia. Saudara, pada waktu Nehemia diberitahukan tembok Yerusalem itu runtuh. Saudara. Dia menawarkan diri. Saudara. Saya akan membangun tembok. Saudara. Dia membangun tembok, saudara, ada banyak perlawanan. Saudara. Sehingga satu tangan dia membawa berkakas tukang-tukang. Saudara. Untuk dibangun. Satu tangan dia membawa pedang untuk membasmi orang-orang yang mengacau pembangunan daripada tembok Yerusalem. Saudara, inilah tokoh yang paling saya kagumi. Dua tangan dia bekerja. Saudara. Satu untuk membangun gereja, satu untuk mengusir orang-orang yang mengancam pembangunan daripada tembok Yerusalem. Saudara, hamba Tuhan mestinya seperti itu. Saudara, saudara tahu tokoh Calvin. Saudara. Calvin juga berjuang selama 25 tahun di Jenewa. Saudara. Untuk mengumpulkan hamba-hamba Tuhan yang baik. Sekaligus mengusir musuh-musuhnya yang banyak sekali musuhnya. Selama 25 tahun dia berjuang untuk kemurnian Injil. Saudara, apa sih arti Injil yang murni? Saudara? Itu pertanyaan saudara dan saya. Saudara. Sebenarnya ada dua hal yang paling penting dalam Injil. Saudara, yaitu penghapusan dosa dan anugerah keselamatannya kekal. Itu maknanya. Saudara. Saya lihat dua makna itu yang paling penting, saudara, dihapuskan dosa saudara. Karena Yesus datang ke dunia untuk berkorban bagi dosa saudara saya. Dan dosa sudah dibayar dengan harga yang mahal sekali. Dengan darah yang mahal, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara saya. Itu puncak daripada pemberitaan Injil. Dan membawa saudara pada keselamatan kekal. Di mana Tuhan sudah menyediakan rumah yang kekal di surga. Saudara. Itulah Injil. Saudara. Dan Injil betul-betul murni, saudara. Tidak ada yang lebih tinggi daripada nilainya daripada kedua hal itu, saudara. Tetapi guru-guru palsu zaman sekarang, saudara, seringkali menambah atau mengurangi Injil itu, saudara. Dengan sikap-sikap yang tidak pantas, saudara. Dan seringkali memutarbalikkan fakta, saudara. Sehingga saudara sekali harus berani menjaga Injil yang murni, saudara. Dikatakan Injil harus dipertahankan apapun harganya, saudara. Saudara, pertanyaan bagi saya dan saudara, apa yang dimaksud dengan Injil lain? Saudara? Dan bagaimana saudara bisa melakukan atau mempertahankan Injil supaya gereja itu bisa murni, saudara. Injilnya, saudara. Yang ke satu, saudara, saya bahas lebih dulu bagaimana saudara mempertahankan kemurnian Injil. Yang kedua nanti kita kasih tahu apa yang dimaksud dengan Injil yang lain, saudara. Saudara, bagaimana kita mempertahankan Injil, saudara? Yang pertama saya katakan berperang dengan gigi, saudara. Tidak ada lain resep. Saudara. Hamba Tuhan harus berani berperang. Saudara. Berani melawan guru-guru palsu. Saudara, Calvin, seorang tokoh reformator, yang saya kagumi banyak hal yang saya baca dari dia. Saudara.
Dia untuk memproklamirkan bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mengatakan secara eksklusif bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Saudara untuk memberitakan hal ini saudara, dia 43 kali berkhotbah dalam Galatia, dibacakan oleh Bapak tadi, Galatia 1-6. 43 kali Calvin berkhotbah mengenai Galatia 1-10. Ini untuk menjaga kemurnian Injil. Saudara. Kan ada banyak guru-guru palsu saudara. Masuk dalam satu gereja, daerah lalang, daerah gandum, memberitakan sesuatu Injil yang lain. Dan Calvin tidak terima saudara. Dia mengkhotbahkan di gerejanya 43 kali secara eksposisi. Saudara. Untuk memberitakan Galatia 1-10. Saudara. Juga Rasul Paulus saudara. Berperang melawan kaum-kaum Yahudi, saudara. Yang tadi saudara baca dalam Galatia 1. Kaum Yahudi yang diperangi oleh Paulus adalah kaum Yahudi yang disebut namanya Yudaiser. Saudara, orang kaum-kaum Yahudi itu ingin menggabungkan antara Taurat dan anugerah Allah. Saudara. Dia digabungkan. Saudara. Saudara, kita selamat kepada Tuhan Yesus hanya percaya dengan iman. Itu doktrin anugerah keselamatan. Hanya percaya pada Tuhan Yesuslah kita selamat. Dan bukti daripada kita percaya pada Tuhan Yesus, harus ada perbuatan baik. Saya ulang ya, doktrin ini supaya saudara tidak salah sangka. Doktrin anugerah keselamatan hanya percaya, only believe, only faith. Hanya percaya pada Tuhan Yesus saudara masuk ke surga. Hanya iman. Tetapi iman itu harus dilakukan atau dibuktikan dengan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu tidak ada andil sama sekali untuk saudara masuk ke surga. Tetapi seorang anak Tuhan yang mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan tapi perbuatannya tidak ada buah, tidak ada perbuatan baik, saya yakin dia bukan anak Tuhan. Dia anak-anak setan atau anaknya lain. Karena saya percaya anak Tuhan pada waktu percaya pada Tuhan Yesus, itu ada satu pertumbuhan rohani yang makin naik. Dulu saya suka berzina. Pada waktu saya belum terima Yesus Kristus. Dulu cara kerja saya kotor, bisnis saya kotor. Bisnis apapun saya lakukan asal uang ada di tangan saya. Itu waktu saya belum terima Yesus. Orang tua saya mengatakan, kamu Pak Liman, itu ada Tionghoa mengatakan harus kaya. Seorang Tionghoa itu dianggap anak kalau anaknya kaya, saudara. Kalau anaknya miskin bukan dianggap anak, dianggap bedes, saudara. Itu adat orang Cina, saudara. Dan saya untuk mempertahankan itu, orang tua saya berjuang mati-matian untuk bekerja. Saudara. Dengan cara apapun saya lakukan. Itu sebelum saya terima Yesus. Tapi begitu saya terima Tuhan Yesus, saudara, saya tidak akan melakukan pekerjaan itu. Saudara. Lebih baik gak punya duit daripada saya kaya, tapi kekayaan itu dilakukan dengan cara yang tidak benar. Mengerti maksud saya? Saudara? Kalau saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mungkin saudara tidak ada buah. Saudara. Buah itu ada dan nampak terus akan naik. Kalau seorang anak Tuhan yang dulunya berzina, setelah ikut Tuhan Yesus di gereja 5 tahun berzina terus, saya kok tidak yakin dia anak Tuhan. Itu maksudnya. Dan Yahudi saudara, menggabungkan antara perbuatan dan iman. Yahudi mengatakan kamu selamat kalau punya iman plus perbuatan baik. Plus sunat, plus hari baik. Ditambahi oleh orang Yahudi. Saudara. Saudara, perbuatan baik apa yang saudara ada andil dalam Tuhan? Dikatakan kitab Yesaya perbuatan kesalahan saudara seperti kain kotor. Saudara, saudara tidak ada andil sama sekali saudara untuk terima Yesus Kristus. Saudara, waktu saya membesarkan khotbah ini saudara, pada waktu saya ingat pada Tuhan Yesus, siapakah si Pak Liman ini sampai dipilih oleh Tuhan? Saya ini orang yang begitu benci sama kekristenan. Saya orangnya bukan hanya benci tapi marah pada kekristenan itu saya. Saudara. Nyonya saya itu Kristen sejak kecil, saudara. Katanya gitu ya, sejak kecil dia Kristen. Setelah pacaran sama saya mau mulai kuliah, pada waktu saya mau melamar nyonya saya itu, orang tua saya semua agama Buddha. Saudara. Saya dari keluarga kelenteng, tahu kelenteng ya? Itu patung-patung yang disembah-sembah. Saudara, saya katakan di dalam lamaran kepada nyonya saya, mumpung tidak ada nyonya, saya berani bersaksi. Kalau mungkin ada nyonya, saya tidak berani. Pada waktu saya ngelamar sama nyonya saya, saudara. Saya sudah katakan sama orang tua saya, sama nyonya saya.
Kamu kalau mau sama saya, jangan otek-otek agama saya. Dan saya tidak mau masuk ke Kristenan. Kalau mau oke, gak mau ya sudah, tak paten. Ternyata nyonyaku mau, saudara. Goblok, saudara. Mau, saudara. Aku sampai godek-godek saya. Loh kok nyonyaku mau? Saya itu syaratnya cuma 2, saudara. Saya jangan diote-ote agama saya tetap menyembah kelenteng. Dan kamu jangan ote-ote saya. Kalau mau, oke, lamaran jalan nanti ke pernikahan. Ternyata orang tuanya sama nyonya saya mengiyakan dia, tidak apa-apalah. Ya sudah, kawin. Saudara. Saudara, itu keadaan saya. Saudara. Pada waktu saya merenungkan firman ini, saudara, siapakah saya? Saudara? Saya seorang yang benci pada kekristenan. Tidak ada orang yang menginjili saya, tidak ada apapun. Tiba-tiba saya dipilih oleh Tuhan. Betul-betul saya dipilih Tuhan pada waktu saya memilih pada Tuhan. Kenapa sih Tuhan pilih saya? Itu pertanyaan saya. Nanti kalau saya mati, ketemu sama Tuhan, nanti saya mau tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau pilih aku? Tuhan? Aku ini orang jahat. Kok dipilih oleh Tuhan? Saudara, itulah keadaan kita. Saudara. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, begitu cintanya Tuhan pada saya, saudara mesti membalas Tuhan itu dengan serius. Saudara bayangkan kalau saya tidak dipilih oleh Tuhan, saya tidak mungkin berdiri di mimbar. Saudara. Dulu pada waktu belum dipilih Tuhan, saya tidak tahu mati kemana. Saudara. Gak tahu pokoknya duit. Mungkin kalau saya tidak dipilih jadi kekristenan, saya mungkin sudah kawin 3 atau 4. Saudara. Karena saya merasa kaya. Saudara. Tapi setelah dipilih oleh Tuhan, saya sadar pekerjaan saya ini tidak baik. Walaupun secara legal, tapi seringkali saya nyokok untuk mendapatkan suatu kredit, untuk mendapatkan suatu order. Semuanya saya tempuh dengan cara-cara licik. Saya orang yang paling sukses. Pada waktu saya mahasiswa tingkat 5, semua tidak punya mobil, cuma saya satu-satunya orang yang punya mobil di kampus. Saya merasa bangga. Hebat saya. Mama saya bilang, wah Liman bagus. Soge. So, tapi saya terima pada Tuhan Yesus. Apa artinya uang? So? Saya katakan pada anak saya juga bisnis. Bisnis adalah bisnis. Jangan sampai melukai Tuhan. Lebih baik gak soge, gak paten. So. Ini istilah bahasa Jawanya. So. Bekerja dengan cara-cara biasa. So. Kalau Tuhan berkati, ya berkati. Enggak ya enggak. So. Enggak perlu dengan cara-cara licik. So. Saudara, orang yang bekerja dengan cara-cara seperti hal-hal seperti yang saya seringkali ke dukun, seringkali ke paranormal. Saudara, tadi saya ngajak saya ke Bali ini kaya, saudara. Dia kaya, saudara, orang kaya, betul-betul kaya. Saudara. Wah, uangnya begitu banyak, saudara. Tapi hidupnya penuh dengan kebingungan, saudara. Dia punya villa, punya kolam renang, tidak pernah nikmati. Saya jegur dewek, saudara. Saya nikmati villanya saya nikmati mobilnya saya. Bingung, saudara. Omsetnya turun sedikit bikin dukun. Saudara. Omsetnya turun sedikit di Gunung Kawi, saudara. Supaya semuanya dapat uang. Saudara. Yang dipikir cuma duit, saudara. Saudara, saya bilang sama anak saya, kerja apa sih? Saudara, inilah kehidupan sebagai anak Tuhan. Kalau sudah terima Tuhan Yesus, saudara harus ada buah, saudara. Dan buah itu nampak dalam kehidupan sehari-hari saudara. Kalau sudah terima Tuhan Yesus, kalau hidup saudara terus-menerus, perempuan-perempuan gosip terus, sing laki nyolong terus. Saudara, saya kok yakin dia bukan orang Kristen. Karena Roh Kudus ada dalam diri saudara. Roh Kudus tidak terima pada diri saudara. Kalau berbahasa soal yang jahat, saudara. Ada satu dalam bahasa teologinya itu sanctification, yaitu pembaruan dari terus naik sampai mati. Saudara. Saudara, inilah kehidupan sebagai anak Tuhan. Rasul Paulus, saudara, menghadapi orang-orang Yahudi yang penuh dengan ajaran sesat, saudara. Guru-guru palsu. Di Galatia, Paulus menghadapi Yahudi yang legalisme. Di yang kedua, saudara, yang saya jelaskan, apa yang dimaksud dengan Injil lain itu apa? Saudara, Injil lain, saya katakan bahwa Injil yang membuang Yesus, membuang Allah sendiri. Padahal Allah itu Injil, saudara. Kalau saudara membuang Injil, berarti membuang Allah. Membuang Allah berarti saudara tidak pernah selamat. Saudara. Injil lain itu seperti liberalisme. Saudara. Saudara tahu liberalisme? Saya pernah berdebat dengan seorang hamba Tuhan yang liberalisme, pinter saudara. Dia mengatakan Tuhan itu bukan satu-satunya jalan. Jadi digambarkan gunung, saudara. Ada banyak menuju ke gunung, saudara. Ada banyak menuju ke Roma. Jadi dia mengatakan Yesus bukan satu-satunya jalan.
Ada banyak jalan menuju pada Tuhan Yesus. Itu katanya orang liberalisme. Dia tidak percaya mujizat, dia tidak percaya sesuatu yang berbau supernatural, dia hanya berdasarkan logika-logika yang dialami. Itu liberalisme. Dan itu ajaran lain. Ada lagi keselamatan plus perbuatan baik plus sakramen. Itu banyak dianut oleh orang agama Katolik. Saudara selamat itu harus ada perbuatan baik, harus ada sakramen. Baru saudara selamat. Ada lagi kaum Mormon, ada lagi saksi Yehova. Macam-macam nabi-nabi palsu muncul, ajaran-ajaran palsu muncul. Saudara itulah nabi Injilan, saudara, yang sebetulnya bukan Injil. Saudara, Injil itu menunjukkan anugerah Allah yang memberi keselamatan secara cuma-cuma. Tanpa jasa apapun dari manusia. Saudara, kita diberikan Tuhan anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Kenapa sih kita tidak memberikan pada orang lain secara cuma-cuma? Hamba-hamba Tuhan yang saya tahu sendiri. Dulu waktu kecil dia khotbah di mana-mana. Sudah gede, saudara. Waduh, sombongnya amit-amit. Kalau diundang satu gereja, saya pernah ngundang gereja yang besar. Saya ngundang hamba Tuhan yang besar. Pak, nanti bulan depan bisa ngisi gereja saya, Pak, untuk Natalan. Ini gereja kecil, saya mimpin suatu gereja di desa Kediri. Natalan uangnya pas-pasan dan sebagainya supaya serba minim. Saudara, hamba Tuhan besar itu bicara apa sama saya? Saudara, ini bukan fitnah. Ini fakta yang terjadi. Dia bicara sama saya, Pak Liman, di Kediri itu ada hotel yang besar. Ada hotel bintang 5. Di Kediri itu nanti makanannya apa? Saya nanti bawa anak, bawa nyonya, bawa suster. Itu mesti ada satu kamar sendiri. Saudara, macam-macam syarat, saudara. Dipanggil pendeta dulu kecil, tidak ada apa-apanya, sekarang sudah gede, sombongnya amit-amit, saudara. Pada waktu saya terima itu, dia bilang ada suster, ada nyonya, ada anak, minta hotel bintang 5, nanti dipapak pakai mobil Mercy. Saya tutup teleponnya ya. Tidak peduli manggil dia, tidak paten manggil dia. Saya itu hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan lagi di Medan, saya diceritai panitia. Dijemput sama penter itu tidak mau. Minta Mercy. Panitianya bingung luar biasa cari sewaan Mercy untuk jemput pendetanya. Saudara, kalau ada satu pendeta gitu, saya jemput penter tidak mau, tak mau becak. Kalau saya jadi panitianya. Kalau model-model pendeta demikian, karena kita diberikan Tuhan itu cuma-cuma, saudara. Kenapa sih kita menjadi orang sombong pada waktu kita terima Injil? Berikan cuma-cuma pada banyak orang, saudara, Injil. Saudara, saya ini tidak pernah menolak pelayanan, saudara. Di gereja besar, kecil, ataupun kalau ada waktu saya melayani. Bahkan saya menawarkan diri, saudara. Tak telepon Pak Agus, saya minggu di Bali. Adakah pelayanan buat saya? Karena waktu ini minggu nganggur, kalau dari pelayanan ya sudah nanti saya ke gereja mana untuk berbakti. Karena saya rindu bahwa setiap pemberitaan firman diberitakan dengan cuma-cuma. Dan setiap anak Tuhan itu betul-betul ingin melayani dengan kesungguhan hati. Karena saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan kalau dilihat pada diri saya sendiri, siapakah saya? Saya orang yang begitu jahat, dipilih Tuhan, bagi saya suatu kemuliaan yang tidak ada batasnya. Saudara, saya berdoa tiap hari pada anak-anak saya, 3 anak saya. Terima kasih, Pak. Ingetan, Pak. Makasih. Setiap hari saya berdoa bangun pagi, saudara. Saya doa sama ketiga anak saya, pada mantu-mantu saya, pada cucu saya semua. Saya tidak minta kaya, saudara. Betul-betul saya tidak minta kaya. Saya minta supaya keluarga saya adalah keluarga yang mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi saya itu cukup, saudara. Dan itu doa saya tiap hari, saudara. Tolong Tuhan, keluarga saya adalah keluarga yang mengenal Yesus. Karena bagi saya, saudara, Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi saya itu kemuliaan yang sangat besar, saudara. Saudara, percuma saudara menjadi orang kaya tanpa Kristus, saudara. Binasa saudara ada di neraka selama-lamanya, saudara. Percuma saudara menjadi anak Tuhan yang duit seakeh-akeh tapi tidak ada satu kenikmatan. Tidak ada satu kedamaian hidupnya, saudara. Maka itu saya terus berdoa sama keluarga saya, tolong keluarga saya mengenal Tuhan secara serius, saudara. Bagi saya cukup, saudara, keluarga yang mengenal Tuhan, saudara.
Saudara, Injil lain itu yang berbeda. Apa yang masuk Injil lain? Injil lain berbeda dengan semuanya. Yang tadi jika saudara katakan. Sekarang saya coba untuk melihat secara Alkitab biasa. Apa yang Alkitab katakan mengenai keselamatan itu apa? Saudara? Coba saya minta tolong sekali lagi saudara bisa membaca. Karena saya berdasarkan Alkitab, setiap statement yang saya keluarkan itu ada berdasarkan Alkitab. Bukan dari pemikiran saya sendiri. Saudara. Coba baca kitab Yohanes 14 ayat 6. Kisah Rasul 4 ayat 12. 1 Timotius 2 ayat 5. 3 ayat ini bisa diketik. Saya bisa tolong bisa dibacakan. Hanya 3 ayat saya minta baca sekali lagi ayat yang terakhir. Bagaimana Alkitab berbicara mengenai keselamatan. Saudara. Siapa bisa menjadi volunteer untuk membacakan Alkitab ini secara jelas? Sementara saudara membaca, tak saya minum dulu. Satu Timotius 2 ayat 5. Satu Timotius 2 ayat 5. Sudah? Ayat 5. Saudara, itulah yang dikatakan Alkitab, saudara. Alkitab mengenai satu suara yang mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Hanya Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak pernah bisa masuk pada kerajaan surga. Itu Alkitab katakan, bukan saya katakan. Hanya satu-satunya jalan menuju kepada surga hanya melalui Injil Yesus Kristus. Setelah meninggalkan Injil Kristus berarti saudara kehilangan satu-satunya jalan. Saudara, keselamatan hanya dicapai hanya melalui Tuhan Yesus. Setelah pada waktu saya berdebat dengan orang-orang non-Kristen, berapa tahun yang lalu, saudara, sebelum COVID itu, di dalam ruangan tertutup, pada waktu dikatakan dengan orang-orang non-Kristen dari aliran-aliran Muhammadiyah, saudara, saya diundang sebagai narasumber di bangsa Israel dengan sama Kristen. Saudara. Dia mengatakan secara fair sama saya, saudara. Seorang kiai itu berdiri, dia menjadi satu pertanyaan, Pak Liman, kamu punya agama itu sombongnya luar biasa. Kenapa hanya Yesus sebagai satu-satunya jalan dan juru selamat? Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Jawab Pak Liman, iya apa tidak? Saudara saya katakan, iya. Di dalam Yesus hanya ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Mengapa kamu katakan demikian? Berarti orang di luar kekristenan semua masuk neraka. Apa yang saudara pendapatkan mengenai saya ini? Karena saya sudah bicara dan narasumber, betul-betul saya katakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia gak terima, saudara. Kenapa saya eksklusif sekali Kristen mengatakan demikian? Saudara, saya diundang di situ sebagai narasumber mengatakan bahwa bangsa Israel dengan sama Yahudi. Injil itu apa? Saya beberkan Alkitabnya. Saya tidak mengotak-ngatik Alkitab dia. Saya beritakan Alkitab dengan apa adanya. Dia memberitakan kepingin tahu apa sih Injil itu. Saudara, saya fair, saudara. Saya mengatakan, saudara. Saudara, pada waktu ditutup semua pintu, saudara. Waktu itu, waduh, orang estimasi saya pikir mati ya, wes lah. Daripada saya mundur, saya mengatakan iya. Saudara, mengapa? Hanya Yesus sebagai satu jalan dan juru selamat. Saudara, saya jawab dia dengan 4 alasan pada waktu itu. Kenapa saya beritakan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan? Di luar Tuhan, saya katakan di luar Tuhan, saya tidak katakan agama lain. Di luar Tuhan Yesus, agama tidak pernah menyelamatkan, saya bilang. Agama Kristen pun tidak menyelamatkan. Saudara, orang agama Kristen belum tentu pengikut Kristus. Saudara, di gereja 60 tahun, 50 tahun belum tentu anak Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan pasti ke gereja. Saudara.
Jadi beda antara agama Kristen dengan pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah betul pengikut Kristus jadi ada di gereja. Tapi orang yang di gereja belum tentu, saudara. Pada detik-detik terakhir dia menyangkal. Saudara, itulah keadaan kita. Saya katakan Yesus sebagai satu-satunya jalan. Ada 4 alasan, saudara. Saya katakan pada dia pada waktu itu, saudara. Karena tidak ada satu orang pun yang pernah lahir daripada seorang perawan, saudara. Mengapa saya katakan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi saya? Karena tidak ada seorang pun lahir dari seorang perawan. Cari ono, saudara. Siapa yang lahir dari seorang perawan? Saya lahir daripada orang tua laki dan perempuan. Tidak ada seorang lahir dari seorang perawan, saudara. Perawan Maria, saudara. Dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus. Saudara. Dan tidak ada orang yang hidup tanpa dosa, saudara. Selain pada Tuhan Yesus. Saudara. Dan dia mati bagi orang yang fasik sekali saudara berdosa, saudara sama. Satu sama saya dan saudara. Itu alasan pertama. Saudara. Alasan kedua, saudara. Tidak ada satupun yang telah menderita, mati di kayu salib, saudara, dengan darahnya mahal, dengan matian yang terkutuk, upah dosa yang maut, harus dibayar dengan maut, supaya adil. Allah mengutus Yesus ke dunia untuk menebus dosa saudara saya dengan mati kayu salib dengan kematian yang terkutuk, dengan darah yang mahal. Siapa bisa melakukan itu, saudara? Tidak ada seorang pun, saudara. Yang ketiga, saudara. Tidak satu pun mendamaikan antara Allah yang kudus dan kita manusia berdosa. Tidak pernah bisa didamaikan selain daripada Tuhan Yesus. Siapa bisa menebus kita yang berdosa? Tuh? Karena satu orang pun tidak pernah tidak berdosa. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuh. Dari zaman Adam sampai Adam Malik sampai Adam Jokowi semua dosa. Tuh. Dikatakan ada T, itu ada tulip total depravity. Manusia semua bejat total. Tidak ada satupun yang tidak berdosa, yang tidak mungkin menebus saudara saya. Hanya orang yang tidak berdosa yang menebus. Satu-satunya orang yang tidak berdosa ialah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang keempat yang terakhir, saudara, tidak ada seorang pun yang dibangkitkan dari antara mati. Dan naik ke surga, duduk di kanan Allah, dan akan datang kedua kali. Tidak satupun melakukan itu. Itu alasan saya pada waktu saya katakan demikian. Kenapa you bertanya pada saya punya alasan demikian? Tokoh agama mana bisa melakukan seperti ini? Tokoh agama mana pun tidak pernah bisa melakukan seperti itu. Hanya bisa dilakukan melalui Yesus Kristus. Maka saudara yang ada di ruangan ini maupun di mana katanya ada di web di Zoom, terimalah Tuhan Yesus saat ini. Jika saudara saat ini belum terima Tuhan Yesus, terimalah saat ini. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai menunda-nunda. Karena Yesus cuma satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus, saudara menghadapi kematian yang kekal. Saudara, saya punya alasan. Kenapa saya memuji Tuhan sampai konsisten, sampai mati saya harus ikut Tuhan. Karena begitu cintanya Tuhan pada saya. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, saya begitu yakin sama Tuhan. Tetesan air mata tidak muncul dari benak mata saya. Tes. Begitu bahagianya. Saudara. Begitu cintanya Tuhan pada saya. Saudara, betul-betul suatu keyakinan murni. Saudara. Kekonsistenan. Saudara. Jangan pernah berubah dalam ikut Tuhan Yesus. Saudara. Seringkali anak muda gara-gara kawin berubah. Saudara. Gara-gara duit berubah semuanya. Saudara. Gara-gara jabatan dijual nama Tuhan. Saudara. Ada banyak model-model seperti itu, saudara. Saya keras mengatakan ini, saudara. Karena family saya sudah mengatakan seperti saya mengalami, saudara. Family saya itu, saudara, mau kawin dengan orang yang sederhana. Karena family saya itu, family nyonya saya, bukan family saya, nyonya saya. Mau kawin 3 bulan lagi mau kawin, saudara. Dengan orang, ya sama-sama pegawai lah. Ya sama-sama ya katakan biasa-biasa, naik sepeda motor. Setelah mau 3 bulan kawin, di tengah-tengah bulan, saudara. Ada sang pemuda datang, saudara. Pemuda itu kaya, saudara. Naik BMW, saudara, punya pabrik marmer di Sidoarjo, saudara. Berubah, saudara, 180 derajat, saudara. Saudara, ini kenyataan, saudara. Berubah. Dia lihat partnernya mau kawin. Waduh, sepeda motoran hujan, kadek hujan. Ini bapak BMW, seret BMW. Apa pabrik. Orang tuanya juga hijau matanya, saudara, kena duit, saudara. Dalam waktu 1 bulan dia berubah, saudara. Diputus pacaran itu. Sudah gak kawin sama dia. Kawin dengan orang ini, saudara.
Walaupun orang ini bukan Kristen. Saudara. Orang tuanya itu majelis apa enggak tahu dia. Saudara. Kalau orang Kristen harus kawin dengan orang Kristen. Saudara, ini saya katakan secara fair, saudara. Jangan menjual Tuhan dengan cara-cara licik, saudara. Gara-gara jodoh enggak kawin, saudara. Waduh, ditabrak kabeh, saudara. Ini betul-betul fair. Sudah umur 35, 34, enggak laku, waduh bingung setengah mati, saudara. Apapun ditabrak, enggak peduli siapapun. Enggak saudara saya mah ditabrak, saudara. Saudara enggak kawin, enggak paten, saudara. Lebih baik enggak kawin daripada kawin tapi dengan orang yang bukan Kristen, saudara. Menjual Tuhan karena perkawinan, saudara. Ada banyak hal, saudara. Karena uang, karena jabatan, saudara. Saudara Paulus ada konsisten, saudara. Hidupku bukan aku lagi, saudara. Pada saat saudara terima Yesus, terimalah dia sampai mati, saudara. Terima dia, apapun terjadi, saudara. Kemiskinankah, kekayaankah, jangan sampai itu menjadi kendor dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Ikutlah Tuhan terus, apapun kondisi saudara dan saya. Saudara, ini perlu saya camkan di gereja. Saya tidak tahu kondisi rohani di gereja ini. Tapi saya harus bicara pada setiap jemaat saya. Berani berkorban untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah berani berkorban untuk saya. Kenapa saya tidak konsisten sama Tuhan? Saudara? Itu pun bukan kesombongan saya. Saudara. Saudara, yang keempat atau yang kelima, yang terakhir khotbah saya. Waktunya sudah habis, Pak ya. Sudah. Sedikit lagi saya minta waktu sedikit. Saudara, bagaimana sikap Paulus, saudara? Sikap saudara menghadapi nabi-nabi palsu. Menghadapi ahli ajin hilang. Saudara. Saudara, dalam Galatia 1 ayat 10 dikatakan, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Saudara. Itu Paulus mengatakan, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Saudara, kalau saudara mencari kesukaan manusia, ya sudahlah saudara ikut pada manusia. Saudara. Kalau saudara kesukaan Allah, saudara harus konsisten pada Allah. Saudara. Saudara, kemarin saya menghadiri persekutuan teman saya, 3 tahun tidak ada persekutuan. Karena COVID, itu pengusaha-pengusaha banyak dikumpulkan, setiap 1 minggu sekali dikumpulkan untuk jadi PA. Saudara. Dan saya diundang, saudara. Sudah 3 tahun. Saudara. Diundang seorang hamba Tuhan, pendeta yang terkenal Jakarta, saya nggak sebut namanya. Saudara, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah khotbah, dia mengatakan, kita ini manusia, saudara. Diciptakan oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan kita manusia, pada waktu Tuhan menciptakan kita, pada waktu sudah dicipta Tuhan berhenti. Sudah gak melakukan apa-apa. Jadi kita itu anak-anak Tuhan, katanya dia. Saudara-saudara ini punya otoritas tinggi. Semua keputusan ada di tangan Tuhan, ada di tangan saudara. Saudara, ini pendeta terkenal, Injil apalagi yang diberitakan di sini. Tuh. Dia mengatakan bukan Tuhan yang punya keputusan. Bukan Tuhan yang punya otoritas tinggi, tapi manusia yang punya keputusan yang paling tinggi. Tuh. Saudara, inilah model-model seperti ini. Saudara. Model-model Injil yang lain diberitakan dengan berani, saudara. Dan sikap Paulus bagaimana menghadapi ini, saudara. Mari kita baca dalam Galatia 1 sampai Galatia 1:8, saya bacakan sendiri. Kayak ayat ini bukan ayat favorit bagi saya, saudara. Galatia 1 ayat 8, ya kita baca pelan-pelan, saudara, supaya saudara mengerti bagaimana sikap Paulus dan sebetulnya harus saudara tiru sikap Paulus, saudara. Tetapi sekalipun kami, ya, coba ya, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara. Terbayangkan, Paulus begitu berani. Saudara. Sekalipun dari kami, saudara. Saudara, kata-kata kami itu menunjukkan pada teman sepekerjaan, sepelayanan. Saudara. Termasuk Barnabas. Saudara. Kalau Barnabas memberitakan Injil yang lain, saudara, terkutuklah Barnabas. Paulus berkata, kalau saya pun memberitakan Injil yang lain, terkutuklah Paulus. Bahkan malaikat dikatakan, hei malaikat, kalau kamu memberitakan Injil yang lain, terkutuklah malaikat. Bayangkan malaikat dikutuk oleh Paulus. Saudara, saudara luar biasa beraninya. Saudara. Apakah saudara model-model seperti itu? Saudara? Apakah saudara berani berperang melawan Injil? Saudara? Saudara, saya di Zoom itu, saudara, ada banyak Zoom, saudara. Ada 8 atau 9 Zoom yang saya ikuti. Sehingga pada waktu untung saya 2,5 tahun saya tidak kerja. Hampir 3 tahun. Karena usaha saya ditutup karena COVID. Sehingga saya tidak ada pekerjaan. Saya nganggur di rumah selama 3 tahun. Tapi puji Tuhan saya bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang lain. Sehingga saya tetap hidup dengan baik. Tapi banyak nganggurnya. Tapi setelah tadi 29 Agustus saya kerja lagi. Mungkin waktu saya sudah habis. Saya sudah tidak bisa ngeladeni Zoom lagi. Begitu banyak.
Karena saya sudah bekerja, saudara, kalau sudah saya bekerja tuh dari jam 6:30 sampai jam 5, saudara, saya kerja terus, saudara. Karena saya nguber daripada pekerjaan 3 tahun selesai. Tapi pada waktu di Sum-Sum itu, saudara, saya makan Sum, saudara. Sum-Sum itu mengatakan kepada saya, saudara, Tuhan itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu Sum yang saya ingat, saudara. Tetapi setelah dia mendapatkan jumlah Sum yang cukup banyak, saudara. Dan banyak teman-teman yang mengatakan bukan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia akhirnya berubah, saudara. Saya katakan kamu berubah. Kebenaran bukan demokrasi. Pak Liman, semua Sum, peserta Sum, semua mengatakan bukan Yesus satu-satunya jalan. Jadi saya cuma mengikut Sum supaya banyak teman. Saya mengikuti teman saya untuk ikut-ikutan. Saudara, kebenaran bukan karena teman. Kebenaran bukan karena demokrasi. Kebenaran. Saudara, tidak beri pendeta saudara pun sesat. Singkirkan dia, saudara. Betul-betul, saudara. Dalam Kisah Rasul, saudara. Pada waktu Paulus berkhotbah di Kisah Rasul, saudara. Jemaatnya itu menyelidiki Paulus itu setiap hari, saudara. Dan setiap hamba Tuhan yang bicara di mimbar ini, saudara. Saudara teliti dengan sungguh-sungguh, saudara. Apakah yang statement-statement dikeluarkan hamba Tuhan itu betul-betul ya atau enggak, saudara? Dan sebagai saudara yang berani mengatakan ya, enggak, saudara. Jangan pernah takut kalau menghadapi ajaran yang tidak karu-karuan, saudara. Rasul pun ditentang oleh jemaat-jemaat Kisah Rasul. Kalau saudara punya hamba Tuhan yang serius, memberikan firman Tuhan dengan baik-baik, hormatilah dia. Taatilah dia. Saudara, itulah keadaannya di Paulus. Karena Galatia mengatakan, di surga sekalipun, dia betul-betul terkutuk. Martin Luther mempunyai komentar terhadap khotbah daripada tulisan Paulus dalam Galatia 1 ayat 8. Dikatakan demikian oleh Martin Luther. Dia mengatakan khotbah daripada tulisan daripada Paulus seperti api, katanya. Seperti apa ya? Seperti api yang keluar dari mulutnya, yang penuh dengan kemarahan, yang penuh dengan emosi, yang penuh dengan kemarahan kudus. Dan dia marah pada malaikat sekalipun kalau malaikat memberitakan Injil yang tidak karu-karuan, saudara. Saudara, itulah kita. Saudara, Paulus menentang netralisme itu. Tidak ada dalam kekristenan netralisme, ya atau tidak, hitam atau putih, tidak ada abu-abu, saudara. Karena dalam 2 Tesalonika 1 Tesalonika 2 ayat 4, seorang individu hanya bisa memiliki satu Tuhan. Dalam Matius 6:24, kamu harus memilih antara Mammon atau Allah. Saudara. Tidak bisa dua-duanya. Saudara, konsisten dengan Tuhan. Calvin demikian juga. Saudara. Pada waktu dia hidup seperti Paulus, dia menentang banyak injil-injil palsu. Saudara. Terutama di kalangan Katolik. Saudara. Sefer mengatakan ini, saudara. Saya memang sudah baca dari bukunya dia. Saudara. Saya kopas dari bukunya dia. Dia waktu dilawan oleh bisop-bisop. Saudara. Karena dia melawan doktrin pada Katolik. Saudara. Doktrin Katolik mengatakan doa kepada orang-orang kudus. Ditentang oleh Calvin. Katolik mengatakan otoritas paus yang infallible. Ditentang oleh Calvin. Orang Katolik mengatakan sakramen-sakramen yang lain yang menyelamatkan. Ditentang oleh Paulus. Yang mengatakan seorang mati ada api pencucian. Orang Katolik mengatakan Maria sebagai perawan abadi. Semua ditentang oleh Calvin. Sehingga Calvin diusir pada waktu di Jenewa. Dia katakan enggak peduli saya diusir. Kebenaran. Betul-betul bersumber pada Alkitab. Saudara, sebagai akhir khotbah, saudara, yang sudah cukup waktunya nih. Makna apa yang kita dapat pelajari pada Galatia 1:1-6, saudara? Ada 4 atau 3 hal yang saya coba untuk terapkan di dalam gereja, saudara. Makna apa yang saudara dapatkan, saudara? Saudara, apakah saudara sebagai seorang anak Tuhan berani seperti Paulus? Berani seperti Calvin? Berani menentang nabi-nabi palsu dengan peperangan yang gigih? Ataukah saudara berani memberitakan Injil yang murni, saudara? Apakah saudara berani menghadapi oposisi yang menentang Injil yang murni? Apakah saudara bersiap menjadi prajurit-prajurit salib seperti Paulus dan Calvin, saudara? Saudara, biarlah gereja ini, Tuhan, Gekri Sinam, muncullah seorang pahlawan-pahlawan salib. Amin. Sinam, ya. Gekri Sinam. Muncullah seorang hamba-hamba Tuhan yang berani menentang. Saudara. Kalau ada ajaran-ajaran palsu muncul di gereja. Dan betul-betul menjadi Tuhan yang serius memberitakan Injil. Dengan Injil yang murni. Berita karena Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Amin.
Saudara, mari kita berdiri, saudara, kita renungkan firman dengan sungguh-sungguh, saudara. Apakah firman yang masuk pada diri saudara dan saya untuk menjadi pemberani-pemberani sebagai anak Tuhan yang militan-militan? Mari kita tim musik bisa menyanyikan suatu lagu melayani